Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Narwasu Sitorus dengan NIM C0D024066. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pajak penghasilan pasal 25. Pendahuluan, pajak penghasilan pasal 25 diterapkan sebagai strategi untuk mencegah penumpukan beban pajak di akhir tahun dan memastikan penerimaan negara tetap mengalir stabil. Dalam sistem self-assessment, angsuran bulanan ini menjadi alat kontrol agar wajib pajak tidak menunda kewajiban dan pemerintah dapat meminimalkan risiko tunggakan. Mekanisme ini bukan hanya teknis, tetapi bagian dari upaya menjaga disiplin pajak, efisiensi administrasi, dan keberlanjutan fiskal negara. Lalu, apa sih definisi pajak penghasilan pasal 25 ini? Dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh, bahwa pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi, tujuan metode angsuran PPh pasal 25 ini menjadi opsi bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk meringankan keuangannya. Alih-alih harus membayar pajak penghasilan terutangnya lunas seketika, dengan adanya pasal 25 ini, maka wajib pajak dapat mencicilnya setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Kita lanjut, ketentuan besar angsuran pajak penghasilan pasal 25. Merujuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Merujuk pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Sedangkan dalam pasal 25 ayat 4 disebutkan apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Kita lanjut, lalu siapa yang menghitung angsuran PPh 25? Yang pertama itu wajib pajak baru, seperti bank, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran brutonya. Kemudian, tarif PPh pasal 25 badan berapa persen? Sejatinya, tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25, karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Jadi, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan pasal 25 ini dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya,
yang telah dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 pajak yang dibayar di luar negeri. PPh pasal 25 sebelumnya. Jadi, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Kemudian, rumus dari PPh pasal 25 badan adalah besar PPh terutang atau PPh pasal 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak atau PPh 25. Namun, bagi wajib pajak tertentu seperti usaha kecil atau perorangan, penghitungan dapat berbeda berdasarkan ketentuan pajak final, misalnya PPh final UMKM 0,5%. Berapa persen PPh terutang yang diangsur setiap bulannya? Caranya, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP terlebih dahulu. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, lalu dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya, atau pembayaran angsuran PPh 25. Ada kalanya, pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh. Kemudian, contoh perhitungan PPh pasal 25 ayat 4. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajaknya. Contohnya, berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 yang disampaikan Tuan A dalam bulan Februari 2025, perhitungan besar angsuran pajak yang harus dibayar adalah Rp1.250.000. Lalu, pada bulan Juni 2025 telah diterbitkan SKP tahun pajak 2024 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta. Dengan demikian, berdasarkan pasal 25 ayat 4 ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2025 adalah sebesar 2 juta. Dengan catatan, penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan tahunan. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi mengenai pajak penghasilan pasal 25 ini adalah bahwa pajak penghasilan pasal 25 pada dasarnya dibuat untuk mencegah wajib pajak menumpuk kewajiban hingga akhir tahun dan memastikan negara tetap punya pemasukan yang stabil dari sudut pandang kritis. Aturan ini berfungsi sebagai pengingat sekaligus pengontrol agar wajib pajak lebih disiplin dan pemerintah bisa menjaga sistem pajak tetap berjalan tanpa bergantung pada kejujuran semata. Singkatnya, pajak penghasilan 25 adalah cara praktis untuk menutup celah ketidakpatuhan dan menjaga kestabilan fiskal. Baiklah, sampai di sini pada video saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.